Pemirsa terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog. Dan kali ini di studio NTV sudah bergabung Pak Ugro Seno, Wakapolri 2013-2014. Kemudian melalui sambungan Zoom ada Bang Jutek Bongso, kuasa hukum 6 terpidana. Pak Ugro terima kasih sudah hadir di studio NTV, nggak apa-apa. Jakarta macet total. Iya, habis hujan Pak. Oke, saya ingin bawa perbincangan kita soal ini. PK Sakatatal sedang berjalan, on the way. Terakhir kami dapat info bahwa PK itu akan berjalan, hasilnya kita akan dengarkan dalam paling cepat 3 bulan. Apakah memang selama itu waktu yang dibutuhkan oleh MA untuk mereview kasus ini kembali, ataukah sebenarnya ini bisa dipercepat sebetulnya, atau sesimpel itu sebetulnya kasus ini? Iya, jadi kalau Sakatatal kan sudah melaksanakan putusan dan dia kalau tidak salah pembebasan bersyarat, ya kan. Jadi dia kan harusnya 8 tahun ya. Nah, kemudian yang lain sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dalam peninjauan kembali karena perkaranya sudah inkrah, ya tetap melaksanakan putusan tersebut. Ya, jadi perkara ini sekarang menjadi milik dunia, gitu. Dan ini belum pernah terjadi seperti ini di Indonesia. Jadi hakim-hakim yang mulia, Hakim Agung ini juga pasti juga nonton TV, mendengarkan dari masyarakat, bukan tidak menerima info dari luar gitu. Jadi memang ya ke depan jangan main-main seperti dengan hukum seperti ini gitu. Jadi mudah-mudahan pertimbangan hakim nanti adalah memberikan keputusan hukum yang terbaik yang dirasakan keadilannya oleh semua pihak gitu. Tapi Anda melihat bahwa PK 6 terpidana ini juga akan bersifat demikian seperti PK Sakatatal yang memakan waktu paling cepat 3 bulan? Ya, saya rasa waktunya pasti tidak akan begitu cepat ya. Paling ya, apalagi sudah muncul PK-nya Sakatatal duluan. Mungkin bisa juga dipercepat yang lain karena ini kan penyertaan pasal 556 di situ. Kalau yang satu PG yang di pra-peradilan di Jawa Barat, di Bandung juga sudah dibebaskan dari tuduhan sebagai tersangka. Kemudian yang lain juga Sakatatal sudah maju, kemudian juga yang Sudirman masih dalam proses. Yang ke-6 ini juga mudah-mudahan akan berangkat bersama-sama. Jadi tidak mungkin suatu peristiwa ini sudah hancur lebur gitu. Kalau musuh itu sudah dihancurkan seperti itu, akan direkonstruksi oleh siapa? Nah itu nanti setelah putusan-putusan PK nanti, ya mudah-mudahan korban tadi bisa diungkap kembali. Kira-kira motif dari pembunuhan itu apa? Terus modus operandi seperti apa itu aja. Oke. Bang Jutek, PK Sakatatal, saya ingin tanyakan hal yang sama. PK Sakatatal sekarang on the way, sedang di-review, kita sedang menunggu bagaimana kemudian hasilnya. Anda melihat bahwa PK 6 terpidana, klien Anda nasibnya akan seperti PK Sakatatal yang menunggu sekian lamanya? Ya memang kita melihat bahwa bukan kebiasaan ya. Jadi memang proses PK ini adalah bahwa Pengadilan Negeri Cirebon tempat diputusnya pidana awal 6 terpidana ini menjadi pengadilan untuk memproses awal PK ini, dan mereka aja sudah memakan waktu mungkin 1 bulan di dalam memproses ya habis sidang nanti mereka akan merekap, lalu membuat berita acara, melengkapi dokumen-dokumen. Setelah hakim memberikan pendapat dan juga menyatakan pendapatnya, lalu akan semuanya ini akan dikirim ke Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung ini akan dilakukan penelaahan ya oleh Hakim Agung yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung. Ya, tentu ini mereka memerlukan waktu ya paling cepat mungkin ya katakan 2-3 bulan. Jadi dalam proses selesai dari sidang itu saja sudah memakan waktu paling tidak 3 bulan. Tapi biasanya memang kami melihat PK itu nanti akan diputus itu paling cepat biasanya 3 bulan, antara 3 bulan sampai 6 bulan lah. Itu biasanya yang kami lihat ya dalam peristiwa-peristiwa PK yang diajukan dalam situasi normal. Apakah karena ini kasus adalah perhatian dari masyarakat luas, apakah ini dipercepat? Kami tidak paham. Karena yang kami sampaikan bahwa
kenyataannya saat ini di Bareskrim Mabespori saat ini masih berjalan 3 LP kami, 3 laporan kami di Bareskrim, ya, 1 terhadap Rudiana, 1 kepada Aib dan Dede, 1 lagi terhadap Pak Pasren dengan Kavi. 3 LP ini masih jalan dan kami masih kawal. Kenapa ini kami kawal? Bukan kami ingin balas dendam. Karena ini adalah untuk membuktikan apa yang disampaikan oleh klien kami, dituduhkan kepada klien kami tidak benar. Bahwa mereka tidak pernah terlibat dalam pembunuhan, mereka malam itu ada di rumah Pak RT, Pak Pasren. Ya, itu yang ingin mereka buktikan. Gitu. Jadi keterangan Aib dan Dede kita bisa nyatakan yang membuat mereka ini menjadi terpidana itu tidak benar. Apalagi yang tadi Pak Ugro sampaikan. Secara konstruksi hukum harusnya sudah runtuh ini, ya, karena berdasarkan cerita Aib dan Dede yang disaksikan Liga Akbar, kenyataannya Aib dan Dede Dede dan Liga Akbar sudah mencabut, hanya keterangan Aib sekarang ini yang berdiri sendiri, tanpa didukung alat bukti saintifik, ya, baik itu alat bukti pedang, pisau, bambu, batu, ya, CCTV dan yang lain tidak bisa dibuktikan kecuali hanya petunjuk dari visum yang katanya ada luka sajam, ada luka benda tajam, bukan sajam ya, luka benda tajam, ya, yang dalamnya sekian senti itu. Ya, ini yang kita ingin buktikan apakah itu pembunuhan. Karena dikatakan ada luka tusuk ternyata tidak bisa dibuktikan baik oleh visum maupun autopsi maupun dalam bukti yang kami hadirkan bahwa benar ada terjadi luka tusuk. Ya, sudah seringkali kita bahas. Jadi banyak hal lah Mbak, saya pikir bahwa mari kita tunggu saja prosesnya dan memang memakan waktu 3 bulan sampai 6 bulan gitu. Meskipun memang sudah ada putusan MA, Bang Jutek, mungkin satu soal tadi seharusnya para tersangka pada saat itu harus didampingi oleh pengacara pada saat diperiksa, kemudian ada beberapa poin yang kemudian mengacu pada putusan MA itu. Bukankah seharusnya bisa lebih cepat? Ya, kalau hakimnya berpendapat demikian, karena sudah ada jurisprudensi dalam hukum itu namanya jurisprudensi. Jurisprudensi itu adalah satu putusan yang terobosan yang diputus oleh hakim pengadilan sebelumnya yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, ya, inkrah. Dan itu bisa menjadikan rujukan, itu namanya jurisprudensi. Kami di dalam memori PK kami sudah menghadirkan banyak jurisprudensi Mahkamah Agung tentang bahwa yang disampaikan oleh Bang Oto, ya, di dalam press conference tanggal 4 September yang lalu, bahwa bila mana terpidana, terdakwa, tersangka tidak didampingi oleh penasihat hukum dalam tuntutan dari hukuman yang di atas 5 tahun apalagi 15 tahun harusnya bebas demi hukum. Ya, Bang Oto katakan tidak usah dilihat ini perkara pembunuhan, ini perkara kecelakaan atau perkara apapun, karena kenyataannya kami bisa buktikan mereka dalam penyelidikan di kepolisian tidak didampingi PH. Kalau Mahkamah Agung konsisten dengan jurisprudensi atau apa yang pernah diputuskan oleh Hakim Agung sebelumnya, maka dia harus konsisten, konsekuen. Bahwa perkara ini juga harus bebas demi hukum, tidak boleh dilanjutkan, gitu Mbak. Oke, sampai di situ. Saya ke Pak Ugro. Pak Ugro, kasus ini kemudian menyita perhatian publik, sangat menyita perhatian publik pun dengan kami, redaksi NTV. Tapi apakah Anda melihat bahwa penyidik, dalam hal ini mungkin secara keseluruhan, institusi Polri merasa terdesak untuk menyelesaikan kasus ini, balik lagi ke kasus Vina dan juga Eki ini, Pak Ugro? Ya, seharusnya mungkin kekeliruan atau kesalahan dari awal itu oleh oknum, ya. Kalau kita lihat oknum ini kan Aibtu Rudiana ini kan ditemukan banyak pelanggaran etika loh, apalagi pelanggaran hukumnya juga banyak. KUHAP tidak dilaksanakan dengan secara baik dan benar. Nah, bahwa kasus ini ke depan akan menggunakan laporan polisi yang mana, kemudian ada indikasi juga kecelakaan lalu lintas. Apakah di Polres Seberang itu juga ada laporan polisi kecelakaan lalu lintas nih? Jadi misalnya dimunculkan ada kecelakaan lalu lintas, ini dua instansi loh, Polresta dan Polres ini. Kok melihat satu peristiwa, satu kecelakaan lalu lintas, satu pembunuhan, ini kacamata yang satu dipakai kacamata A, satu kacamata B, ini juga menarik perhatian ke depan nanti jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini. Ya, untung kalau zaman dulu di atas Polres masih ada Polwil. Sekarang Polwil hilang, langsung ke Polda.
Sehingga harusnya Polda asistensi ke Polres atau Polresta ini. Nah itu sampai proses selesai kok tidak ada. Tapi saya yakin mungkin tim yang dibentuk oleh Kabar Eskrim atau Kapolri ini bisa mengungkap fakta ini sebenarnya. Jadi dilematis. Apabila dinyatakan itu kecelakaan lalu lintas, nah kenapa satu Polresta itu bisa menyatakan itu pembunuhan? Oke. Kalau itu pembunuhan memang alat bukti kurang, mungkin masalah kecelakaan lalu lintas bisa dikesampingkan gitu kan. Tidak ada, ini pembunuhan. Hanya mencari pelakunya yang sulit. Jadi memang ya selama 35 tahun 2 bulan saya di polisi baru kejadian seperti ini bagi saya ya membangunkan pensiunan yang sudah mulai harusnya tidur ini, bangun lagi gitu, kira-kira gitu. Termasuk kan? Oke. Pak Ugro, jadi apa yang harus dilakukan oleh penyidik di saat-saat seperti ini? Karena sejauh ini ya perhatian kita tertuju kepada memori PK terpidana, tapi kemudian kita balik lagi ke kasusnya. Tidak ada pergerakan, tidak ada perkembangan, tidak hanya berdiri di situ saja, tidak berpindah tempat, tidak ada kemajuan. Anda pun melihat demikian? Ya seharusnya, kan saya pernah bilang begini, pengacara korban, penasihat hukum korban itu, atau keluarga korban, itu kan bisa minta SP2HP. Nah kita minta aja, misalnya hari ini minta SP2HP, kira-kira 2 hari jawab nggak? Jawabannya apa kira-kira? Nah kemudian SP2HP bisa nyatakan satu ke Polresta, satu ke Polres. Tanya dulu di sana ada laporan polisi nggak? Waktu tanggal 27 Agustus 2016. Nah kalau di sini ada laporan polisi kan menarik nih SP2HP diminta ke 2 arah, gitu loh. Nah ini mungkin yang perlu ditarik saja ke Polda persoalan ini sehingga Polda inangani atau ke ke Bareskrim di situ. Oke, berarti balik lagi dari awal ya Pak ya? Ya harus direkonstruksi kembali bagaimana sebenarnya peristiwa ini terjadi. Jadi jangan sampai meninggalkan kesan sebetulnya mudah untuk diungkap, tapi kan seperti ditahan-tahan. Ada perasaan nanti kalau nggak terungkap itu risiko risiko kerja. Jadi nggak usah takut karena banyak kasus tidak terungkap juga tidak dipecat asal profesional itu aja. Oke. Bang Jutek, terakhir singkat saja, waktu kita sangat sedikit. Selanjutnya apa kemudian yang akan dilakukan oleh kuasa hukum terpidana pada sidang-sidang selanjutnya? Bang Jutek masih di mute, Bang. Oke. Ya, hari Rabu, Kamis, Jumat yang akan datang, itu kami akan menghadirkan alat bukti surat, saksi, dan juga minggu berikutnya sidang berikutnya kami akan mengajukan kedatangan saksi ahli. Ya, disitulah kami akan menyampaikan novum dan juga apa yang kami muat di dalam memori PK kami. Demikian.